Saya Matias Setiawan, guru PAI di SMA Negeri 2 Magelang, siap melaksanakan tugas PPL sebagai mahasiswa PPG PAI kelas F3 batch 3 tahun 2022 LP3 UIN Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafiina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Luar biasa. Sebagai penggugah semangat kita, siswa yang soleh dan solehah, siswa yang sukses hidupnya dunia dan akhirat, Alhamdulillah. siswa yang soleh dan solehah, sukses dunia dan akhirat. Kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama Islam. Duh, siap, gak? Mulai. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan submateri tentang syarat dan rukun nikah menurut Islam. Syarat dan rukun nikah menurut Islam. Kemarin pertemuan yang lalu kita telah membahas konsep nikah, baik itu berupa definisi maupun dalil nakil serta hukum dan tujuan nikah menurut syariat Islam. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ajak untuk mengamati sebuah pelajaran di sini. Rukun dan syarat sah menikah dalam Islam. Rukun dan syarat sah menikah dalam Islam. 1. Adanya wali nikah. Rukun dan syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah calon istri harus memiliki wali nikah. 2. Adanya keikhlasan dari wanita. Sebuah pernikahan harus ada keikhlasan dari pihak wanita. Yang ketiga adalah ada 2 orang saksi laki-laki. Pernikahan wajib dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang dikenal sebagai orang baik, dan memahami juga rukun dan syarat nikah. Rukun keempat, adalah ijab kabul tidak boleh terputus. Ijab kabul diucapkan 2 orang laki-laki dewasa. Lafal ijab dan kabul wajib dibaca dan harus diucapkan oleh 2 orang laki-laki dewasa, calon suami serta wali dari pihak wanita. Syarat-syarat sah nikah dalam Islam. Pertama, kedua calon mempelai sudah beragama Islam. Syarat sah menikah dalam Islam adalah kedua calon pengantin wajib memeluk agama Islam. Syarat sah menikah dalam Islam ini mutlak dan melakukan tata cara ijab kabul secara Islam. Dan pernikahan dianggap tidak sah jika salah satu calon adalah non-muslim. Kedua, wali nikah wajib laki-laki. Ketiga, harus ada saksi. Keempat, tidak sedang menunaikan ibadah haji. Salah satu syarat sah menikah dalam Islam adalah tidak sedang menunaikan ibadah haji. 8 dari 10 perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain, menjadi wali. 5. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perlu diingat bahwa pernikahan juga diatur oleh Undang-Undang Negara Indonesia.
Di antaranya terdapat usia yang belum boleh menikah meski sudah dianggap balik secara agama. Aturan tertuang dalam Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sesuai bunyi salah satu poin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa minimal usia pernikahan pria dan wanita sama, yakni 19 tahun. Tujuan batas usia pernikahan tersebut demi menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Hal ini juga bertujuan untuk membuat anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak nantinya. Dari dua video tadi sudah kita memberikan gambaran atau deskripsi buat Anda semuanya untuk bisa menganalisis apa itu yang menjadi syarat rukun kewajiban suami istri dan hak suami istri, serta beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam. Kita bentuk menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan hal tersebut. Kelompok 1 yang membahas tentang syarat dan rukun nikah dalam Islam. Kelompok 2 membahas tentang kewajiban dan hak suami istri. Kelompok 3 membahas tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan bekerja kelompok sesuai materi masing-masing. Sekarang adalah sesi presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan yang ditunjuk sebagai juru bicara untuk mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1, yaitu tentang rukun nikah. Yang pertama, calon suami harus beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Yang kedua, calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang masa iddah, tidak sedang umroh atau haji. Yang ketiga, wali mukallaf, yaitu Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki, merdeka, adil, tidak sedang umroh atau haji. Yang keempat, ada saksi 2 orang, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Yang terakhir ada ijab kabul, ijab ikrar atau pertanyaan yang disampaikan oleh pihak wanita atau wali nikah. Kedua, ada kabul, ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Sekarang Bertanya, seorang istri mempunyai hak meminta nafkah lahir dan batin kepada suami. Apakah seorang istri boleh menentukan target kepada suami? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, tidak boleh menentukan target karena hak seorang istri adalah menerima pemberian suami dengan ridho dan ikhlas. Terima kasih. ya, kelompok 3 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah boleh seorang istri mempunyai target untuk meminta hak kepada suaminya? Maka jawabannya tidak boleh, karena sebagai seorang istri menerima nafkah lahir dan batin dari seorang suami itu harus disertai dengan ridho. Ridho di sini diartikan dengan ikhlas, menerima dengan rasa syukur atau berterima kasih, karena itu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala melewati seorang suaminya. Itulah yang bisa dikatakan sebagai wanita yang sholihah atau
seorang istri yang soleh. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing seperti tadi. Setelah ini kita berikan LKPD yang selanjutnya. Setelah LKPD selesai, nanti kita bisa lanjutkan. Mari kita refleksikan pembelajaran hari ini, yaitu bahwa satu, dalam pernikahan harus bisa memunculkan rasa sakinah mawaddah warahmah. Sakinah adalah tentram. Ketentraman ini bisa menghadirkan rasa ketenangan. Ketenangan ini bisa menghadirkan rasa syukur baik seorang suami maupun istri, sehingga rumah tangganya menjadi langgeng, bisa memiliki keturunan atau zuriat yang soleh dan soleh. Yang kedua adalah refleksinya, seorang istri yang solehah menjadi bekal bahwa dia bisa memiliki keturunan yang soleh dan solehah juga. Seberapa soleh dan solehahnya seorang anak tergantung seberapa solehahnya seorang ibu. Kenapa demikian? Hadis Nabi mengatakan 3 kali lebih tinggi kedudukan seorang ibu dibanding seorang ayah. Ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang yang pertama kali saya hormati di dunia ini ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah adalah ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Artinya apa? Ibumu, baru kemudian ayahmu. Kenapa demikian? Karena seorang ibu tanggung jawabnya bagi seorang anak lebih besar daripada seorang ayah. Tapi bukan kemudian ayah lebih sepele daripada seorang ibu. Kenapa? Karena ibu mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian mengasuhnya, menyusuinya selama 2 tahun, kemudian mengasuh sampai hingga dewasa. Tapi dalam berbakti kepada orang tua, refleksi ketiga, sebagai seorang anak, ada semuanya sebagai seorang anak, ya. Dalam berbakti kepada orang tua tidak boleh diskriminasi. Saya lebih cinta kepada ibu daripada ayah, tidak boleh. Harus sama. Tidak boleh saya lebih senang sama ibu daripada kepada ayah, tidak boleh. Semua harus sama. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang seterusnya, bukti kita berbakti kepada orang tua adalah selalu mendoakannya setiap saat. Demikian refleksi pembelajaran hari ini. Semoga tidak ada pertanyaan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.